Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggunesa Rahmah dengan NPM 2161010161 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas D semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah Tafsir Ilmu Ekonomi dari dosen pengampu saya Ibu Ginalfa Syaifur Rahman MI SY mengenai surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tabayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamallahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a فإن كان الذي عليه الحق شفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل وليملل وليهم بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضلوا إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرة أو كبيرة إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وليس عليكم جناح ألا ترتابوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله وهو على كل شيء عليم صدق الله العظيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya, dan janganlah ia menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Dan hendaklah ia menuliskannya. Dan hendaklah seorang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripadanya. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu, dan jika tidak ada 2 orang saksi laki-laki, maka boleh seorang saksi perempuan dan seorang saksi laki-laki dan 2 orang saksi perempuan yang kamu sukai di antara para saksi yang ada, agar jika seorang lupa maka seorang lain mengingatkannya. Dan janganlah para saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan untuk menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi ketika kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sungguh itu merupakan suatu kefasikan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran bagimu, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi orang-orang yang beriman untuk mencatatkan setiap hutang yang ia lakukan ketika melakukan hutang piutang, baik dirinya sendiri ataupun orang lain yang mencatatkannya, dengan dia sebagai orang yang mendiktekan. Orang yang mendiktekan ini hendaknya orang yang sehat, yang berakal, bukan yang lemah akalnya, bukan yang lemah keadaannya, dan dia bisa menuliskannya sendiri. Apabila dia tidak bisa menuliskannya sendiri, maka hendaklah walinya menuliskannya dengan benar. Ketika menulis hutang piutang ini, kita diperkenankan untuk mempersaksikannya dengan 2 orang saksi laki-laki.
Nah, apabila tidak ada 2 orang saksi laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan yang memang kita percaya sebagai saksi kita ketika menulis hutang piutang itu. Kita pun tidak boleh bosan untuk menuliskannya, baik hutang itu kecil maupun besar, karena itu lebih adil di sisi Allah, lebih menguatkan kita, lebih mendekatkan kita pada ketidakraguan untuk berapa hutang yang kita punya, agar tidak ada dosa ketika kita melakukan hutang piutang. Bukan hanya hutang piutang, tetapi untuk saksi kita juga perlu ketika kita melakukan jual beli. Nah, ketika kita jual beli, kita juga butuh saksi, dan para saksi itu tidak boleh menolak apabila kita panggil, kecuali apabila kita melakukan jual beli tunai, maka kita tidak perlu menuliskannya, karena ketika melakukan jual beli tunai atau perdagangan tunai, kita tidak akan mendapat dosa ketika kita tidak menuliskannya. Selain itu, kita juga tidak boleh mempersulit para penulis dan para saksi yang ada. Apabila kita lakukan yang demikian, maka itu adalah suatu kefasikan bagi orang yang berutang, atau kita misalnya sebagai orang yang berutang itu. Dalam ayat itu pun dijelaskan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, karena Allah lah yang memberi kita pemahaman atau pengajaran, dan Allah lah yang mengetahui segala sesuatu yang kita tidak ketahui. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.